Episode 140, Kisah Seorang Pengantar Makanan yang Menjadi Miliarder. Seharusnya ada 1 miliar di kartu ini, kata William datar, dengan alis terangkat dan senyum percaya diri di mulutnya. Jiang Wan terkejut, menatap dengan curiga pada William, jantung kecilnya berdetak kencang. Kemudian, dia menatap William kosong, mencubit pinggang William, dan berteriak dengan marah, mulutnya buruk, jika kamu punya 1 miliar, aku akan melayanimu setiap hari. William membuka matanya dan tersenyum. Menempatkan lengannya di sekitar leher halus Jiang Wan, berkata ini yang kamu katakan, pergi, kembali dan tulis jaminannya. Jiang Wan langsung menepuk tangannya, dan berkata sambil tersenyum oke, kamu benar-benar punya 1 miliar. Saya tidak ingin mengatakannya, tetapi jika Anda tidak dapat melarikan diri dari masalah ini hari ini, Anda harus memberi saya penjelasan ketika kembali. Jiang Wan mengangkat alisnya dan memutar bola mata kepada William. Dia tidak akan percaya bahwa ada miliaran di kartu ini, adalah lelucon yang dibuat oleh William. Bahkan jika William mengatakan pada dirinya sendiri sebelumnya bahwa keluarganya menjalankan restoran bintang utara itu tidak akan menghasilkan banyak uang. Selain itu, bukankah dia melarikan diri dari rumah, dari mana datangnya begitu banyak uang? Oleh karena itu, Jiang Wan sama sekali tidak mempedulikannya, tetapi dia menyimpan kartu itu dengan bahagia di dalam hatinya. Ini diserahkan oleh William, dan dia harus menyimpannya. William mengangkat bahu, terkadang tidak ada yang percaya kebenaran. Beberapa hari berlalu tanpa insiden, hari-hari ini, William menjaga Kiki di rumah sakit. Perusahaan Jiang Wan sedang sibuk, terutama kerjasama dengan cabang Tangren. Adapun Yang Guilan, secara mengejutkan dia aman akhir-akhir ini, tetapi dia menelepon William jika dia baik-baik saja, dan ingin William kembali ke rumah tua Jiang. Bagaimana mungkin William tidak tahu apa ide Yang Guilan, karena keberuntungan kecil terungkap di bagian penjualan Villa Banshan terakhir kali Yang Guilan khawatir tentang itu. Wanita ini benar-benar hanya memiliki uang di matanya. Yang Guilan telah tinggal di rumah beberapa hari ini dan telah melihat semua villa di Sangjiang. Sekarang dia memiliki uang di tangannya, dan rumah tua itu telah dihubungkan dengan agensi, yang dapat menjual lebih dari 7 juta, ditambah William. 4 juta dan 2 juta yang dibayar Hu Meng. Yang Guilan mampu membeli sebuah villa dan secara alami sangat bahagia. Apalagi masih banyak uang yang tersisa. Namun, begitu uang habis, Yang Guilan mulai memikirkannya. Ayah Jiang, kataku, William pasti menyembunyikan banyak uang. Kamu tidak melihatnya. Dia baru saja mengeluarkan 3 juta dan tidak peduli padaku hari ini. Apakah kamu terkejut? Yang Guilan tahu bahwa jika William benar-benar ingin mendapatkan 3 juta ini, dia benar-benar tidak bisa menyembunyikannya. Namun, setelah menunggu beberapa hari, William tidak mendatanginya, yang membuatnya berani. Jiang Guomin duduk di sofa, melihat koran, dan berkata, oh, kamu pemarah, William berani bertanya apakah kamu menginginkannya. Saya tidak mengatakan kamu. Karena uang itu milik William, kamu akan membayarnya kembali. Jika kamu tidak ingin mengembalikannya, perlakukan dia dengan lebih baik di masa depan, jangan tunjukkan wajahmu sepanjang hari, bagaimanapun itu adalah menantumu sendiri. Jiang Guomin menggelengkan kepalanya tanpa daya, dia tahu apa karakter istrinya. 3 juta ini ada di tangannya, dia tidak mengembalikannya. Mungkin William juga mengetahui hal ini, dan terlalu malas untuk memintanya. Yang Guilan menjadi tidak senang ketika mendengar ini, dan mengutuk, aku berkata suamiku Jiang, kamu sekarang beralih ke sampah itu. Bukankah kamu baru saja memberimu gambar? Adapun kamu, wajah panas dan pantat dingin. He Chen, jika Anda memiliki kemampuan, Anda harus membelikan saya villa sendiri daripada saya mencoba mencari solusi. Yang Guilan menjadi tidak senang dan mulai melakukannya. Jiang Guomin menghela nafas dan berkata, benar-benar tidak masuk akal membuat masalah, lupakan saja, aku pergi mencari lowong untuk bermain catur, kamu, mainkan sempoamu sepanjang hari, biar kulihat, suatu hari William dan Jiang Wan bercerai, saya meminta uang, apa yang Anda lakukan? Setelah itu, Jiang Guomin meninggalkan rumah. Kata-kata ini membangunkan Yang Guilan. Ya, uang itu milik William. Jika William dan Jiang Wan bercerai, apa yang harus dia lakukan jika menginginkan uang? Apakah properti ini setelah menikah atau sebelum menikah? Tidak, Anda harus bertanya dengan jelas. Berpikir tentang itu, Yang Guilan memanggil Jiang Wan. Hei, Jiang Wan, aku ingin menanyakan sesuatu padamu. Yang Guilan duduk bersila di sofa. Bu, ada apa? Aku sedang bekerja. Di telepon, suara Jiang Wan terlihat sedikit lelah. Yang Guilan berpikir sejenak dan bertanya, Jiang Wan, apakah kamu tahu berapa banyak uang yang disembunyikan William? Ada.
Keheningan di ujung lain telepon, dan kemudian Jiang Wan bertanya dengan curiga, Bu, mengapa kamu bertanya tentang ini? Kamu tidak ingin mengendalikan William lagi dan meminta uang. Yang Guilan berkata dengan getir, aku berkata kamu bodoh, jika William benar-benar menyembunyikan uang itu dan membesarkan seorang junior di luar, tahukah kamu? Dia adalah suamimu, dan kamu harus menangkap hak milik di tangan kamu sendiri. Kembalilah dan tanyakan padanya apakah dia masih menyembunyikan sejumlah uang. Anda harus bertanya tentang uang itu. Apakah itu milik Anda sebelum atau sesudah menikah? Setelah menikah, hartanya adalah setengah dari satu orang, dan kamu akan bercerai nanti. Dan kamu tidak kehilangan uang, kamu masih bisa mendapatkan uang. Yang Guilan banyak berkata, dan semakin banyak dia mengatakannya, semakin banyak energi yang dia katakan. Ketika William Jiangwan menikah, tidak ada seorang pun di keluarga. Mungkinkah keluarga William masih keluarga kaya? Uang ini disembunyikan sebelum dia menikah. Di sini Jiang Wan mendengar garis-garis hitam di dahinya, dan buru-buru berkata, oke, Bu, saya tahu, saya akan kembali dan menyapa. Jika Anda tidak punya apa-apa lagi, saya akan menutup telepon dulu, perusahaan sedang sibuk. Bentak. Tanpa menunggu jawaban yang Guilan, Jiang Wan menutup telepon, lalu melemparkan telepon ke meja, mendesah tanpa daya. Ibuku, bagaimana ini bisa terjadi? Berpikir tentang itu, Jiang Wan mengeluarkan kartu yang diberikan William tempo hari dari dompetnya, memegangnya di tangannya, membacanya beberapa kali, dan tidak tahu apa yang dia pikirkan. Apakah kartu ini benar-benar ada isinya? Berdiri, mengenakan jas putih, Jiang Wan menginjak sepatu hak tinggi, mengenakan kemeja rendah hitam, dipadukan dengan celana jas putih, dan berjalan keluar dari kantor wakil. Xiao Min, aku akan keluar sebentar, telpon aku jika ada yang harus kau lakukan. Jiang Wan berkata pada asistennya Song Min. Sister Wan, ya apakah kamu ingin mengemudikan mobilku? Song Min baik, tersenyum, dan sangat manis, muda dan energi. Ya, Jiang Wan mengambil kunci mobil dari Song Min dan langsung pergi ke tempat parkir. Dia pergi ke bank untuk melihat berapa banyak kartu yang diberikan William. Terutama penasaran. Dan di sini, William keluar dari mal, memegang boneka putri setengah manusia. Inilah yang diinginkan oleh butiran beras. Alhasil, begitu dia meninggalkan gerbang mal, sebelum William mengambil beberapa langkah, sebuah Porsche 911 merah muda menjentik dan berhenti di depan William. William menahan keinginan untuk mengutuk melewati mobil sport dan bersiap untuk pergi. Orang kaya tidak mampu menyinggung perasaan. Namun, jendela mobil Porsche merah muda itu turun, menampakkan seorang gadis muda dengan rambut ungu panjang, memakai kacamata hitam, dan perawakan yang sangat seperti gadis penyihir. Hei, masuk ke mobil. Gadis itu menoleh dan mengangkat dagu Bai Yingying ke arah William. Suaranya manis, suara wanita dari seri kedua. William tampak curiga, melihat sekeliling, menunjuk pada dirinya sendiri dan bertanya, apakah Anda menelepon saya? Gadis berambut ungu itu keluar dari mobil dengan wajah galak, dia memiliki rok hitam pendek dengan bokong pendek dan kakinya putih dan lembut. Sepatu bot tinggi dan tubuh bagian atas putih. Jen menyelipkan boneka di tangan William langsung ke dalam mobil, dan kemudian berkata dengan dingin, masuk ke dalam mobil. William tampak bingung, dan mengikuti tanpa daya ke dalam mobil. Alasan utamanya adalah karena dia tidak asing dengan mobil ini, terakhir kali Qin Hu mengendarai mobil ini. Bukankah ini putri dari Zheng Tai, Zheng Mei? Sepertinya itu tidak salah. Bukankah ini orang kuat yang mengunci seorang pria? Dia menarik pria itu ke dalam mobil di jalan. Porsche kipas angin itu meledakkan motornya, lalu dengan cepat meninggalkan mal. Begitu William berjalan di pintu masuk mal, Liao keluar dari seorang wanita dengan tas dan gaun hitam. Dia melihat ke arah di mana Porsche pergi dengan wajah bingung, dan berkata pada dirinya sendiri, bukankah itu William sekarang? Apa yang terjadi? Dia benar-benar naik Porsche, bukankah gadis kecil itu? Tiba-tiba, Liao berpikir bahwa William sedang mencari simpanan, atau hanya diasuh. Benar saja, apa yang diperiksa Zhao Zeng terakhir kali adalah benar. William tidak menyangka akan begitu menjijikkan. Melihat video yang direkam di telepon, Liao mencibir di sudut mulutnya. William, Anda selesai. Jika istri Anda Jiang Wan tahu tentang ini, Anda pasti tidak akan bisa menghindar. Lihat bagaimana wanita tua membunuh Anda. Tepat pada saat ini, ponsel Liao berdering, dia melihat ke ide penelepon, alisnya mengerutkan kening, dan setelah ragu-ragu untuk waktu yang lama, dia menyalakan ponselnya dengan sangat enggan, dan tangisan seorang wanita datang dari sana. Berteriak, Yao Yao, kemana kamu pergi? Kenapa kamu tidak di rumah?
Ayahmu pergi berjudi lagi, kehilangan ribuan dolar, dan ditahan. Kamu segera memberiku uang. Jika terlambat, ayahmu akan dibawa dan dibunuh. Ketika Liao mendengar suara mimpi buruk itu, dia gemetar, sangat kesal tapi tak berdaya berkata, "Bu, jangan panggil aku lagi nanti, biarkan saja penjudi itu dibunuh. Dia bukan ayahku." Pop, Liao menutup telepon, dan suasana hatinya langsung jatuh ke bawah. Ayah saya adalah seorang penjudi yang lengkap. Keluarganya telah bangkrut karena kehilangannya, dan dia telah membayar lebih dari 100.000 hutang luar negeri. Selama bertahun-tahun, Liao sudah muak dan lari sendiri. Jika bukan karena membayar hutang keluarga dan membayar hutang judi kepada ayahnya, Liao tidak akan menjadi seperti pemuja emas hari ini. Dia tidak pernah memberitahu siapapun tentang ini, karena dia takut semua orang akan menertawakannya. Namun, orang itu selalu dapat menemukannya dan meminta uang padanya. Hubungi jika tidak. Sejak kecil, Liao takut dipukuli. Depresi dan tidak berdaya, Liao menyelinap beberapa air mata dari sudut matanya dan mengendus. Di mana dia punya uang sekarang? Panggilan telepon datang satu persatu, tetapi dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menyambung, dan berteriak, "Oke. Jangan ganggu saya akan segera mencari uang. Ini terakhir kali." Liao berjongkok setelah menutup telepon. Tubuh bagian bawah, menutupi wajah roboh dan menangis. Uang. Setelah memikirkannya untuk waktu yang lama, Liao mencari di buku alamat dan menemukan nomor dengan nama komentar, "Bos Tiran Lokal." Setelah mengedit untuk waktu yang lama, dia ragu-ragu untuk mengirim pesan teks, "Jianghu, tolong bantu saya, tolong pinjami saya 5.000 yuan, saya akan membayarmu kembali jika saya membayar gaji saya bulan depan." Bersambung.